Salam dan bahagia teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator. Saya Arianto dengan NIM 2019008252 akan membawa teman-teman semua untuk mengetahui secara garis besar apa sih MBTI itu. Video ini bertujuan untuk mengedukasi teman-teman pendengar semuanya terkait psikotes yang belakangan ini viral di Indonesia. Selain itu, video ini juga dibuat guna memenuhi ulangan akhir semester dari mata kuliah Manajemen Kinerja yang diampu oleh Bapak Dosen Muhammad Akhir SL, SEMM dari Universitas Sarjana Taman Siswa, Yogyakarta. Sebelumnya, apakah teman-teman semua sudah pernah mendengar istilah MBTI? Atau ini pertama kalinya? Atau mungkin sudah ada di antara teman-teman yang pernah mencoba psikotesnya? Belakangan ini kita sudah tidak asing lagi dengan istilah karakter introvert dan extrovert. Jika teman-teman sudah mengenal tentang introvert dan extrovert, maka sudah saatnya teman-teman mencoba untuk mengetahui tentang tes kepribadian MBTI. Biar lebih mudah memahami, saya jelaskan dulu apa itu introvert dan extrovert. Jadi singkatnya, introvert adalah karakter manusia, di mana seorang individu memiliki sifat yang tertutup, menyendiri, tidak merasa nyaman di ruang publik, tapi bukan berarti antisosial, melainkan membutuhkan waktu sendiri untuk me-recharge tenaganya agar dapat kembali berinteraksi. Introvert jelas berbeda dengan antisosial dan pendiam, sementara extrovert adalah keadaan seorang individu yang suka berbaur, bersosialisasi, suka keramaian, sebagai upaya mereka untuk mengisi semangat sosialisasi mereka. Jika dimisalkan, seorang introvert adalah baterai, dan extrovert adalah kincir angin. Baterai membutuhkan waktu diam untuk mengisi kembali tenaga agar dapat menikmati hubungan dengan orang lain, sedangkan kincir angin membutuhkan pengaruh eksternal, yaitu angin agar dapat berputar sehingga bisa berinteraksi kembali dengan banyak orang. Nah, sampai sini teman-teman sudah ada gambaran kan? Selanjutnya kita bahas soal MBTI. MBTI diperkenalkan pertama kali oleh Catherine Cook Briggs dan Isabel Briggs Myers. Ibu dan anak ini mengembangkan MBTI test atau tes kepribadian MBTI berdasarkan pada tipologi kepribadian Carl Jung, tokoh yang mempopulerkan istilah introvert dan extrovert. Sampai sini sudah masuk kan? Kalau begitu kita lanjut, apa itu MBTI? MBTI adalah tes kepribadian dengan serangkaian pertanyaan tentang preferensi seseorang pada 4 domain yang berbeda. 4 domain yang dikembangkan oleh Briggs dan Myers yaitu introvert dan extrovert, masing-masing disimbolkan dengan huruf I dan E besar. Kemudian selanjutnya ada sensing dan intuition, masing-masing disimbolkan dengan huruf S dan I. Kemudian ada thinking, feeling, yang masing-masing disimbolkan dengan huruf T dan F besar. Dan yang terakhir ada judging dan perceiving yang masing-masing disimbolkan dengan huruf J dan P besar. Apa sih tes kepribadian itu? Menurut kajian pustaka.com, sebagai sifat, tingkah laku, atau perilaku yang khas ada pada seseorang, kita dapat mengamati sifat atau perilaku tersebut saat seseorang menyelesaikan diri atau berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, berikutnya akan saya jelaskan 4 klasifikasi MBTI yang saya dapat dari artikel di akupintar.id. Yang pertama ada introvert, extrovert. Dua tipe kepribadian MBTI ini, introvert dan extrovert, tentu tak asing lagi untuk kita. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, keduanya mengacu pada tipologi kepribadian Carl Jung. Bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain atau dunia luar, menentukan apakah ia masuk dalam kategori introvert atau extrovert. Ada pula teori yang memandang introvert dan extrovert dari sisi bagaimana seseorang menyalurkan dan menerima energinya. Introvert adalah kepribadian yang cenderung aktif dalam pemikiran, merasa lebih berenergi saat menggunakannya waktu secara personal, serta menghargai interaksi yang intim dengan sedikit orang. Sebaliknya, extrovert adalah kepribadian yang berorientasi pada kuantitas interaksi sosial, bersemangat menghabiskan waktu dengan orang lain, dan berorientasi pada tindakan alih-alih pemikiran. Sensing Intuition. MBTI test dengan klasifikasi Myers-Briggs Type Indicator membantu kita memahami
bagaimana kita belajar, mencerna, dan mengumpulkan informasi dari lingkungan sekitar. Sensing adalah tipe yang secara mandiri mempelajari lingkungan sekitar. Tipe ini belajar hal baru dengan terlibat langsung, learning by doing. Pola pemikiran tipe kepribadian MBTI ini cenderung realistis dan praktis. Sebaliknya, tipe intuition cenderung berpikir abstrak, berimajinasi, dan mengandalkan intuisi. Thinking, feeling. Setelah mendapatkan informasi, bagaimana caramu menimbang dan membuat keputusan? Pada tahapan inilah tes kepribadian MBTI mengkategorikan tipe thinking dan feeling. Seseorang yang memutuskan secara impersonal berdasarkan data empiris dan fakta adalah tipe thinking yang cenderung logis dan konsisten. Sedangkan tipe feeling membuat keputusan berdasarkan emosi yang dirasakan, kata hati, bahkan turut mempertimbangkan orang lain. Judging, perceiving. Setelah memutuskan, bagaimana caramu menyikapi dunia luar di sekitarmu? Myers-Briggs Type Indicator mengkategorikan tipe judging dan perceiving dalam hal ini. Judging adalah tipe kepribadian MBTI yang cenderung bersikap tegas dan teguh pendirian. Tipe perceiving, sebaliknya, adalah mereka yang cenderung fleksibel, adaptif, bahkan dengan hal-hal yang belum pernah dihadapi maupun terlintas di pikiran sebelumnya. Lihatlah pada gambar ini teman-teman semuanya. Dari sini kita tahu bahwa tidak semua dari kita benar-benar introvert atau extrovert. Bayangkan, gradasi warna dengan introvert di satu ujung dan extrovert di ujung lain. Begitulah kira-kira spektrum karakter introvert dan extrovert pada setiap orang. Hal yang sama berlaku pada tipe-tipe kepribadian MBTI yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Itulah kenapa kita menggunakan MBTI test untuk mengetahui kombinasi kepribadian manakah yang paling sesuai menggambarkan diri kita masing-masing. Seluruhnya ada 16 tipe kepribadian dalam Myers-Briggs Type Indicator. Antara lain, ada ESTJ, ESTP, ESFP, ESFJ, ISTJ, ISTP, ISFP, ISFJ, INTJ, INTP, INFP, INFJ, ENTJ, ENTP, ENFP, dan yang terakhir ENFJ. Untuk lebih jelasnya, teman-teman semua bisa mengunjungi laman artikel untuk mengetahui lebih jauh yang akan saya drop di deskripsi video ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman, semoga ini yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sampai jumpa.